Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Lexi. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita tentang fungsi alat tubuh manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sendi dan fungsi rangka tubuh. Yuk, mari kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas fungsi rangka tubuh. Pasti adik-adik bertanya, seberapa penting sih rangka tubuh kita? Atau bagaimana ya kalau kita tidak memiliki rangka? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas pada pembahasan tentang fungsi rangka tubuh berikut. Nah, fungsi yang pertama adalah memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Tanpa adanya rangka, tubuh kita tidak akan berbentuk dan hanya seperti sehelai kain yang tidak bisa ditegakkan. Oleh karena itu, dengan adanya rangka tubuh, kita memiliki bentuk dan dapat berdiri tegak. Oke, fungsi yang kedua yaitu sebagai pelindung organ tubuh yang penting. Contohnya adalah tulang tengkorak yang melindungi otak dan tulang dada yang melindungi organ dalam seperti paru-paru, jantung, dan sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu tempat melekatnya otot. Ya, jadi otot itu menempel di rangka tubuh kita dan perlu adik-adik ketahui bahwa tulang itu berperan sebagai alat gerak pasif dan otot berperan sebagai alat gerak aktif. Kerjasama antara tulang dan otot inilah yang membuat tubuh kita dapat bergerak. Nah, mungkin bertanya, tulang kita kan keras, kok bisa ditekuk ya? Atau apa tulang kita nggak patah ya ketika digoyang-goyangkan? Jawabannya tidak, karena kita punya sendi. Sendi adalah pertemuan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Hah? Maksudnya bagaimana, Kak? Oke, mari kita lihat gambar ini. Perhatikan gambar tulang anggota gerak atas berikut. Di bagian bahu kita, ada pertemuan antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Nah, itu disebut sendi. Selain itu, pada siku kita terdapat pertemuan antara tulang lengan atas, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Nah, pertemuan antar tulang itulah yang disebut sebagai sendi. Sampai sini jelas ya yang dimaksud sendi? Nah, pasti kalian bertanya, ada sendi apa saja sih di tubuh kita? Ada beberapa macam sendi di tubuh kita. Di antaranya yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Nah, mari kita bahas macam-macam sendi ini. Pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya adalah pada sendi siku tangan dan siku kaki kita. Nah, coba gerakan siku tangan adik-adik. Pasti hanya bisa digerakkan ke satu arah kan? Ke depan atau ke belakang saja. Yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat digerakkan ke dua arah. Contohnya yaitu sendi pada pergelangan ibu jari kita. Coba gerakan ibu jari adik-adik semua. Pasti hanya bisa digerakkan ke dua arah, yaitu ke samping kiri kanan atau ke depan belakang, ya kan? Ini adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya adalah pada gelang bahu. Gelang bahu kita dapat kita gerakkan ke atas, ke bawah, depan, belakang, bahkan serong kanan maupun kiri, sehingga dapat kita gerakkan ke segala arah. Berikutnya adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang dapat menggerakkan tubuh secara berputar. Contohnya adalah pertemuan antara tulang leher dan tulang kepala. Sekarang coba gelengkan kepala adik-adik ke kiri dan ke kanan. Secara tidak langsung, adik-adik sedang menggerakkan tubuh secara berputar. Nah, yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang dapat digerakkan untuk menggeser badan kita secara mendatar. Contohnya adalah sambungan pergelangan tangan dan kaki. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan nih. Coba
Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira sendi apa saja yang bergerak ketika Joni meminum susu? Nah, ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah yang pertama sendi peluru di bahu Joni, sendi engsel di siku Joni, dan sendi putar di leher Joni. Sehingga setidaknya ada 3 sendi yang bergerak ketika Joni meminum susu. Oke, mungkin ini untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye!